Selamat malam Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah VIP malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu, penyertaan-Mu dari pagi, siang hingga malam hari ini. Ya, kami Yesus. boleh menikmati ibadah malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan kami tabiskan ibadah VIP malam hari ini dengan penucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ya Yesus, terima kasih. Kaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, di waktu ini Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami. Dan pada malam hari ini juga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa, urapi hamba-Mu dan biarlah setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini itu boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah VIP pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita menaikkan pokok-pokok doa kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih. Karena itu kita boleh membawa setiap pergumulan kita, persoalan kita kepadanya. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudaraku, sebagai manusia kita cenderung untuk mengandalkan akal budi kita yang terbatas daripada menggunakan iman yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian kita seringkali gagal paham atau tidak bisa memahami metode kerja Allah atau modus operandi Tuhan dalam proses menolong kita. Dan oleh karena itu kita jugalah sering mengalami kesulitan. Bukan saja untuk berdoa Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga sering mengalami kesulitan untuk meyakini dan merasakan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya? Ayat yang tadi kita baca memberikan sebuah gambaran singkat bagaimana Tuhan bekerja menolong umatnya yang berada di dalam kesulitan. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu Saudara di dalam ayat Mazmur 91 ayat 15 tadi. Yang pertama, bila kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab. Dan yang kedua, Tuhan akan menyertai kita yang dalam kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan meluputkan kita dari bencana dan meninggikan kita. Jika kita mengerti akan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mempunyai wawasan yang baru dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama, dikatakan tadi, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, saya mencari kata arti berseru ini. Kata berseru ini seperti memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang nyaring, atau berkata atau bersuara sangat keras.
saya ingin memberikan sebuah pemahaman seperti kalau kita ketinggalan jauh di belakang dan orang yang ada di depan kita meninggalkan kita, kita bersuara dengan nyaring memanggil namanya. Woi, halo, aku ketinggalan. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya berseru dengan suara yang keras, dengan tujuan supaya orang yang kita panggil melihat kita atau memperhatikan kita. Nah, bila kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab. Tuhan tahu jika kita mengalami masalah dan Ia pasti akan bertindak pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umat-Nya, untuk saudara dan saya. Sekalipun dunia ini penuh dengan semak duri. Jika kita berdoa, itu bukanlah maksudnya kita ingin mengubah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan tetap harus jadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa kita adalah penyerahan diri kita kepada bimbingannya dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jika kita berseru minta tolong kepada Tuhan, Ia sebenarnya sudah siap untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan berseru kepada Tuhan, kita akan mendengar suaranya dan kita akan mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Yang kedua, tadi dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan juga akan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Itu adalah yang dijanjikan Tuhan. Jika kita mau menghampiri Dia dan mengutarakan segala persoalan dan perasaan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri dalam penderitaan kita. Memang di dalam kesesakan kita mungkin merasakan satu dorongan untuk lari menjauhkan diri dari segala sesuatu. Atau kita pengen rasanya lari dari kenyataan. Karena kita tidak tahu harus berbuat apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan jelas mengharapkan saudara dan saya untuk lari kepadanya agar Ia bisa memberi kekuatan dan kesabaran kepada kita. Ingat dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagi umatnya yang mengalami masalah, Tuhan juga berkata bahwa Ia akan meluputkan mereka dari bencana dan memuliakan mereka. Ini adalah suatu yang harus selalu kita sadari selama kita hidup di dalam dunia ini. Bahwa sebagai Bapa yang Maha Kasih, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami masalah yang lebih berat dari kekuatan kita. Lebih dari itu, kita seharusnya tahu bahwa sebagai Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan sanggup melindungi kita dari bencana. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah apapun, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan di dalam Dia. Amin. Amin. Dalam Roma 5 ayat 3-5 seperti dalam VIP bulan yang lalu mengatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika saat ini engkau sedang bergumul dengan masalahmu, saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu, pergumulan yang engkau rasakan begitu berat, mari berseru kepada Tuhan. Mungkin ambil waktu sejenak,
cari tempat yang sepi. Bila perlu berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau dadamu mulai sesak dan kau tidak bisa berkata-kata, apalagi berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, Ia mau mendengar, Ia akan menjawab, dan Ia akan memberikan kelepasan dan kemuliaan pada waktunya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu pada malam hari ini mengajarkan kami, supaya kami berseru kepadamu ketika masalah datang, ketika badai hidup menerpa. Kami umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau berseru kepadamu, sebab kami yakin Engkau akan menjawab setiap doa kami, setiap seruan kami. Engkau akan menyertai kami di dalam kesesakan kami. Engkau akan meluputkan kami dari mara bahaya, dan pada waktunya Engkau juga akan memuliakan kami. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Inilah yang menjadi doa kami pada malam hari ini melalui firman-Mu. Biarlah firman ini tetap hidup di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menaikkan pokok doa kita Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan satu pujian. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, MPR, DPR, menteri dan jajarannya. Di dalam nama Yesus, Engkau sendiri Allah yang mengurapi para pemimpin kami. Kami rindu juga di negara kami ini keadilan tetap ditegakkan ya Bapak. Dan biarlah melalui pemimpin-pemimpin kami, keadilan boleh ditegakkan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia juga boleh diperjuangkan. Kami rindu melihat para pemimpin kami jadi pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk rakyat. Kami berdoa supaya para pemimpin kami juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan. Bapak Presiden Jokowi khususnya, di dalam nama Yesus, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan marifat yang daripada-Mu atasnya Bapak. Dan biarlah dia boleh menjadi presiden yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, dan itu semua atas kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat negara kami, khususnya untuk radikalisme dan terorisme yang mau memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam nama Yesus, kami berseru kepada-Mu Tuhan, biarlah paham-paham yang seperti ini boleh habis di muka bumi Indonesia. Kami berindu berdoa supaya paham-paham seperti ini tidak merasuki generasi-generasi kami yang akan datang. Tuhan Yesus, tolong Bapak, baik mereka yang sudah memiliki paham-paham terorisme, radikalisme,
kami percaya kesempatan masih tersedia bagi mereka. Ya, Dan kami Yesus. berdoa agar mereka juga bertobat kembali ke jalan yang benar. Amin. Tuhan, Engkau juga melindungi TNI Polri yang selalu berada di garda terdepan untuk membela kesatuan negara ini. Aparat keamanan, Densus 88, agar mampu mengatasi kelompok-kelompok Ya Yesus. yang menganut paham-paham radikalisme dan terorisme. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa secara khusus buat rencana pemindahan ibu kota. Ya Yesus. Tuhan, baik dari segi pembangunan, Engkau mampukan pemerintah dengan dana yang ada supaya ibu kota negara yang baru yang nantinya akan dikerjakan semuanya boleh berjalan dengan lancar, pembangunan boleh berjalan dengan lancar, semua dana yang dibutuhkan juga dapat terpenuhi, dan ibu kota yang baru dapat berpindah ke tempat yang baru atas izin Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan di mana kami tinggal, kota di mana kami hidup. Kami berdoa buat kesejahteraan kota kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Khususnya kota Bekasi. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati pemimpin kota Bekasi ini, Bapak. Yes. Biarlah para pemimpin yang ada di kota Bekasi ini juga mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, dan semuanya boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku 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 menyembahmu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi di negara kami Indonesia. Panas dan hujan silih berganti. Ya Yesus. Bapak, kami berdoa supaya di negeri kami ini Tuhan menghalau segala bencana-bencana alam yang dapat menimbulkan banyak korban. Ya Yesus. Korban jiwa, korban harta. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Engkau Yesus. memberkati negeri kami, Tuhan. Amin. Engkau menjauhkan cuaca-cuaca ekstrim. Ya Yesus. Bila Engkau berkehendak Bapa, biarlah negara kami, Indonesia, di hari-hari yang akan datang Yes. tidak terjadi bencana. Amin. Haleluya. Tuhan, berikan perlindungan juga bagi anak-anak-Mu, Nah. bagi setiap orang yang percaya di negeri ini, Ya. yang berseru kepadamu, Tuhan selamatkan. Yes. Amin. Tuhan memberikan perlindungan Amin. atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik dalam Yes. surga. Kami juga bersyukur Tuhan kalau COVID-19 boleh semakin menurun. Ya Yesus. Tapi kami juga tetap berdoa Ya. supaya kesadaran masyarakat tetap terpelihara, sehingga mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Walaupun angka pandemi ini sudah semakin melandai, Ya, tapi kami Yesus. berdoa supaya masyarakat Indonesia khususnya pada umumnya Ya, Yesus. boleh tetap tertib untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya, Dan Yesus. kami semua boleh dengan aman kembali beribadah kepadamu. Kami semua dengan aman boleh melaksanakan aktivitas kami Amin. dengan aturan hidup normal yang baru. Yes. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Dan tidak lupa juga pada malam hari ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan Ya, mereka Yesus. masing-masing.
Hamba percaya dan hamba berdoa kami bersatu hati pada malam hari ini, bersepakat meminta kepadamu Tuhan. Engkau sendiri Allah yang mengurapi kami. Engkau sendiri Allah yang memberikan pencerahan baru kepada kami. Engkau sendiri Allah yang memberikan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Setiap kami yang memiliki pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sendiri Allah yang akan mendengarkan doa kami. Engkau yang melindungi kami. Dan pada saatnya Engkau akan memuliakan kami. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Inilah yang menjadi doa pergumulan kami pada malam hari ini Tuhan. Dan di akhir doa ini Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami pada malam hari ini. Berikan kami istirahat yang tenang pada malam hari ini Bapa. Dan besok hari kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, dengan keadaan roh yang sehat di dalam nama Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemanapun engkau pergi, engkau ditetapkan menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Penatua Marhu Raja Pasar Ibu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, warta pada malam hari ini bahwa tanggal 13 Mei pukul 15.30 ada ibadah wanita Bethel Indonesia, ibadah WBI secara onsite yang dilaksanakan di gereja di GBI Batu Penjuru. Pastikan kaum wanita, kaum ibu ya untuk sama-sama beribadah di ibadah WBI pada tanggal 13 Mei hari Jumat pukul 15.30. Nah, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei pukul 6 sore pukul 18.00 ada ibadah Bapak bagi Kristus ya, mengundang kaum bapak ya sama-sama untuk kita juga beribadah bersama secara onsite bertempat di keluarga Bapak Gembala ya, Bapak Pendeta Eri ya di Hosing. Ya, pastikan kaum bapak sama-sama untuk beribadah pada tanggal 14 Mei pukul 18.00. Hari Minggu tanggal 15 Mei kita berjumpa dalam ibadah Raya Minggu. Ibadah dilaksanakan 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 10.30. Pastikan Bapak Ibu datang ke gereja dengan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian warta jemaat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.